Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku, Tahu Jepang. Oke guys, sebenarnya aku mau info berita-berita, info tentang Jepang, hal-hal yang pengen kalian ketahui di Jepang guys ya. Alhamdulillah sampai saat ini aku sudah tinggal selama sekitar 15 tahun lebih lah ya, seperti itu, 15 tahun lebih. Jadi aku di sini udah punya anak 3, alhamdulillah, 2 cowok dan 1 cewek guys ya. Istri Jepang. Nah ini juga sebenarnya lagi di tempat kerja guys ya, lagi istirahat, lagi mau makan siang. Ini dibuatin bento sama istri seperti ini. Nih guys, bentonya buatan istri seperti ini guys. Ada kayak kacang guys ya dalamnya, kacang hijau. Ini juga ada kacang hijaunya, terus nasinya, terus ini ada furikake goma guys ya, goma namanya. Kalau di Indonesia apa ya, kayak wijen gitu guys ya, wijen kalau nggak salah, biji wijen. Terus ini ada ininya guys, ini mononya. Kalau di kita ada acar ya guys ya, dari lobak ini guys. Terus ada telur setengahnya. Terus ada ini bayam guys, bayam dan tahu. Bukan bayam, ini sawi guys. Apa ya, daun ya seperti bayam lah mungkin ya, yang suka ada di mie ayam itu guys. Suka ada toppingnya mie ayam itu, sayur mie ayam itu, apa ya namanya, sawi lah mungkin ya. Terus ini ada hamburgernya guys ya, ada burgernya guys. Seperti itu guys, bento hari ini dari istri ya guys ya, yang dibuat sama istri tadi pagi guys. Jadi guys, di Jepang itu setiap makan siang itu ada yang pergi ke toko-toko ke warung-warung makanan, tempat makan ya, untuk beli makanan atau makan di situ di tempat, ataupun ada yang bawa bekal makanan. Bento namanya guys, bento. Namaku bento, kayak gitu guys ya. Jadi namanya bento, bekal makanan ya guys ya. Itu biasa dibuatkan sama istri di rumahnya, dibawa ke kantor, ke tempat kerja untuk makan siang guys ya. Jadi menghemat uang makan siang. Tapi kalau nggak dibuatin ya bisa beli di tempat makan atau di convenience store, di toko ya guys ya, toko warung makanan ya, itu bisa. Jadi kita ngebahas bekal makanan aja guys ya. Meskipun di sini gajinya lumayan, kalau dirupiahkan lumayan besar, cuma biaya hidupnya juga mahal. Jadi orang-orang Jepang juga mensiasati pendapatan mereka supaya terkumpul, supaya bisa ditabung, supaya bisa dipakai untuk kebutuhan anak-anak atau kebutuhan lainnya. Makanya uang makan siang itu biasanya diganti dengan dibuatkan bekal makanan sama istrinya, sama pasangannya di rumah. Jadi lumayan itu untuk
dipakai uangnya, sisa uangnya untuk dipakai untuk kebutuhan keluarga lainnya guys ya. Nah jadi ini adalah salah satu budaya Jepang guys ya, kebiasaan orang-orang Jepang seperti ini. Mau itu seorang direktur, mau itu seorang staf bawahan, staf biasa dan lain-lain, itu kebiasaan budaya bawa bekal makanan ini biasanya dilakukan sama orang-orang Jepang guys ya. Budaya bekal makanan ini juga dulunya di Indonesia juga ada guys ya. Cuma di Indonesia tuh kan pakai rantang guys ya, rantang yang bertingkat gitu guys, rantangnya tinggi segini, di satu rantang gitu guys ya, disusun sampai ke atas. Itu biasanya dulu itu, zaman dulu itu, tapi itu biasanya dibawa sama orang-orang yang mau pergi ke sawah, ke ladang, ke kebun ya guys ya, untuk mau kerjaan bercocok tanam, panen dan segala macamnya guys ya. Jadi dikhususkan untuk para petani itu bawa bekal makanan ya. Tapi untuk pegawai biasa dan lain-lain itu jarang sekali ya melihat yang bawa bekal makanan begitu guys ya. Coba kalau waktu itu inovasinya guys ya, bekal makanan itu nggak rantang sebanyak itu ya, nggak rantang setinggi itu. Coba dibikin mini ya, dibikin kecil seperti ini, jadi kan praktis ya untuk dimakan, untuk dibawa-bawa ke ini juga. Terus ada sarungnya gitu ya, sarung tasnya, jadi tahan panas ini kan, tahan panas. Terus ini untuk biar tetap dingin si ininya, si makanannya ini ditaruh di atas bungkus bekal makanannya. Ini pendingin guys ya, pendingin biasanya ditaruh di kulkas berbentuk jelly tapi kayak es gitu guys ya, jadi bisa mendinginkan si makanan. Nah biar makanan itu kenapa harus didinginkan, terus pakai tas anti panas, karena si makanan ini bisa menguap guys ya, bisa jadi bau gitu ya nantinya, bau dan bisa busuk gitu kalau kena panas. Tapi kalau dingin terus kan masih bisa dimakan dalam waktu beberapa jam setelah dibuat gitu guys ya. Oke gitu guys, itu mengenai bekal makanan di Jepang. Jadi orang-orang Jepang biasa bawa bekal makanan gini, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa gengsi, nggak ada rasa gimana gitu ya, karena ini udah budaya. Jadi nggak ada yang ngerasa malu, gengsi, nggak ada ya pokoknya. Jadi orang-orang Jepang hidupnya meskipun banyak uang, meskipun kedudukannya tinggi, tetap aja mereka hidup secara sederhana juga guys ya, hidup terus berhemat guys ya. Karena mungkin dari uang yang harusnya tadinya dibelikan untuk makanan di tempat lain, tapi bisa dengan bekal makanan ini uangnya bisa di save, bisa ditabung guys ya, atau bisa dipergunakan untuk keperluan yang lebih urgent ya, yang lebih darurat seperti itu guys. Jadi ini budaya orang Jepang seperti ini. Indonesia juga punya, cuma sayangnya khusus untuk para petani yang pergi ke ladang, itu bawa bekal makanan dulu itu pakai rantang guys ya. Sayangnya seperti itu. Sayangnya nggak menular ke pekerja-pekerja misalkan di bangunan, di proyek-proyek, atau di kantoran guys ya. Atau mungkin bisa tuh dibikin dicontohin sama pemimpin-pemimpin Indonesia yang tinggal di
rumah-rumah mewah gitu, mungkin mereka bisa bawa makanan seperti ini. So inovasinya bagus ya, jadi mereka saking terbiasanya bikin bekal makanan, jadi kelihatan bagus ya, kelihatan kayak enak untuk disantap, untuk dinikmati. Jadi saking terbiasanya, jadi seninya untuk membuat bikin makanan itu lebih berkembang gitu, lebih maju. Dan inovasi ya, dari hasil pemikiran, oh dimasukin ini, oh dimasakin ini, jadi bagus ya. Ini untuk dijual juga, ini bisa ini ya, bisa jadi nilai jual gitu guys ya. Jadi kalau ada yang mau jualan bekal makanan di Indonesia, ini mungkin bisa jadi ide untuk mulai jualan di Indonesia. Seperti itu guys. Oke guys, aku mau tulisin makan siangnya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku pamit guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.